محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang sudah mencapai surah Al-Baqarah ayat 114 ya. Tadinya sampai 113. Sekarang 114. Mudah-mudahan kita sampai khatam. Kira-kira Bapak sampai nggak umurnya ya? Ibu-ibu kira-kira sampai nggak umurnya ya? Masih tebal banget ya? Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu masih panjang umur, masih mau panjang umur Bu? Mau banget. Umur sehat. Tapi dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik jemaah sekalian, seperti biasa kita talaqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim.
Wa man adlamu ay la ahada adlam. Wa man adlamu, siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih aniaya, ay la ahada adlamu, yakni tidak ada seorang pun yang lebih aniaya, tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman mana'a masajidallah, dari yang menghalang-halangi, mimman mana'a, dari orang yang menghalang-halangi masajidallah, masjid Allah, masjid jamak dari masjid. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi masjid Allah. Ayyulkaru fiha ismu, menyebut di dalamnya nama-nama Allah. Ayyis sholati wa tasbih, yakni dengan mendirikan sholat, wa tasbih, dan membaca tasbih. Jadi kalau sampai menghalang-halangi untuk masuk ke rumah Allah, ya, itu adalah perbuatan aniaya yang paling zalim. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha merobohkannya, bil hadmi awit ta'tili, yakni dengan merobohkan, awit ta'tili, dengan mengosongkannya. Kenapa? Karena hal ini pernah terjadi. Nazalat ikhbaran, ayat ini diturunkan, ikhbaran, diberitakan, anir rum alladzina kharaju baitul maqdis, yaitu daripada orang Rum, yaitu orang Romawi, ya, bangsa Romawi, di mana alladzina kharaju baitul maqdis, mereka yang telah merobohkan masjid Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Pernah ke Palestina? Udah belum? Belum. Haji. Alhamdulillah. Saya belum haji. Mudah-mudahan yang ngajak ya. Kiblat pertama. Aufil musyrikina, atau di kalangan orang-orang musyrik. Lama saddun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, anil bait, pada tahun Hudaybiyah, anil baiti, dari ziarah ke Baitullah. Ziarah apa? Mengunjungi Baitullah. Perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah di mana perjanjian perjanjian terjadi pada bulan Maret tahun 628 Masehi, atau bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dilatar belakangi sebuah kesepakatan untuk tidak melaksanakan
peperangan. Itu terkenal perjanjian Hudaybiyah. Di dalam bulan yang dimuliakan, yakni bulan Haram, di antaranya bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah berarti setelah bulan apa itu Pak? Syawal. Ya. Syawal, ay Syawal wa Dzulqa'dah wa ashrul layalin Dzulhijjah. Jadi 3 bulan ini adalah bulan pelaksanaan musim haji. Jadi antaranya bulan Haram ini bulan Dzulqa'dah. Yaitu bulan ini yang digunakan untuk persiapan ibadah haji dan umrah. Jadi isi perjanjian Hudaybiyah itu mempunyai 5 butir perjanjian. Di antaranya yaitu gencatan senjata selama berapa tahun? 10 tahun. Itu isi perjanjiannya pada zaman Rasul. Selama 10 tahun tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Terus yang kedua adalah pengembalian kaum musyrik Quraisy. Yang ketiga adalah suku-suku Arab untuk mengikat perjanjian damai. Yang keempat adalah diperkenankan masuk kota Mekah. Yang kelima dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakan tanpa penipuan dan tanpa penyelewengan. Jadi dari perjanjian ini walaupun tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, tapi menghasilkan sesuatu yang sangat baik, di mana banyaknya dialog di dalamnya, sehingga tidak sedikit dari kaum musyrikin Quraisy, ya, mereka dari orang-orang kafir, mempelajari dengan dialog itu, tukar pikiran, berdialog tentang masalah agama, ya, tentang masalah Islam. Tidak sedikit mereka yang akhirnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan cara dialog itu kadang-kadang menghasilkan yang sangat baik. Jadi jangan segan-segan kita untuk memperbanyak komunikasi, berdialog, tidak mengedepankan ego, tapi dengan diskusi sebaik-baiknya, dengan akhlakul karimah. Karena kadang-kadang kita akan tertarik melihat bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu dengan baik. Benar apa betul Pak? Jadi nasihat apabila yang kita terima dari orang-orang yang ketulusannya luar biasa, ya, keindahan bahasa, penyampaiannya bagus, tidak sedikit orang yang senang, ya Pak, ya. Coba kalau nasihat marah-marah, kira-kira enak nggak didengarnya? Iya. Baru sampai kita sudah tidak ingin lama-lama, ya, berhadapan. Halo, belum ngantuk? Belum kan? Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim.
sepatutnya masuk ke dalam masjid illa khaifin, kecuali rasa takut kepada Allah. Jadi kita kalau sudah masuk masjid tidak ada sesuatu yang baik kecuali rasa takut kita kepada Allah. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Masjidun Baitillah, masuk rumah Allah. Jadi kalau masuk rumah Allah, kita akan siap-siap bersujud kepada Allah, bercurhat apa permasalahan problem kita di dalam hidup ini. Tentunya apabila masih kelasnya manusia, semuanya punya problem. Kadang-kadang seseorang minta nasihat kepada orang lain, aku juga banyak problemnya. Jadi langsung curhat kepada Allah. Ibu-ibu yang punya masalah, jangan segan-segan curhat kepada Allah. Bapak-bapak tumpahkan air matanya, walaupun sebentar. Apalagi ketika mendekati sholat subuh jam 4, setengah 4, sempat untuk menumpahkan air mata ketaatan kepada Allah, bukan air mata buat ada maunya di luar biasa ya. Dan sekali-kali ya Allah, begitu nikmatnya akhir-akhir ini saya beribadah kepada Engkau, sepertinya saya begitu dekat kepada Engkau ya Allah. Seperti malam hari ini, begitu ikhlas saya bersujud, beribadah, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Tapi ketika Engkau panjangkan umurku bertemu dengan malam esok, apakah mampu saya seperti malam ini ya Allah? Jadi ada kerinduan. Kalau minta sesuatu sudah biasa ya Pak ya, nangis nangis. Saya punya istri banternya luar biasa. Setia. Istri saya satu-satunya lagi ya Allah. Ya. Diaturnya susah. Main HP dulu. Mau tidur, istri saya bukan Quran sekarang ya Allah, Facebook yang dilihat. Grup, ya. Khawatir benar sama HP. Dulu kalau dipanggil mah, iya Bapak. Sekarang sedikit-sedikit budak ya. Padahal konsentrasinya ke HP. Kedengar sebetulnya. Ya Allah katanya, tapi nggak bisa lari dari HP. Ya. Itu di sana. Istri, anak, suami nggak bisa lari dari HP. Sudah zamannya. Tapi kita juga jangan lengah, harus banyak memberikan nasihat agama sesama kita. Apakah istri tidak berkenan? Apakah istri tidak boleh memberikan nasihat? Seyogyanya saling nasihat, menasehat, saling ingat, mengingatkan. Tentang suami nggak mau diingetin, ya Pak, udah waktu Pak, iya Pak, kita bareng-bareng. Jadi pemimpin juga wajib dinasehati kalau salah. Coba kita ketika sholat. Kalau di sini hebat barisannya, orang tua yang di depan barisan pertama. Kalau di sana-sana itu barisan orang tuanya di pojok-pojok, anak-anak suruh maju. Jadi kalau masjid-masjid seperti ini harusnya jadi percontohan. Yang di depan orang-orang yang sudah rapi, siap untuk menjadi wakil. Kalau terjadi sesuatu, imamnya apabila
tiba-tiba kan gak ada yang bilang-bilang, betul Pak? Ada juga penyakit. Maka siap maju menggantikan posisi. Lah kalau anak-anak bagaimana? Ya. Jadi pisahkan anak-anak. Ini cuma sholat Jumat dua yang saya tahu ya. Di sini berisiknya ya. Iya. Iya anak-anaknya. Mudah-mudahan nanti ditertibkan supaya ketika khotib itu berbicara menyampaikan dalam keadaan khusyuk semuanya. Kadang-kadang hilang haluan si khotibnya kan. Iya, pikiran kemana gitu kan. Dia hilang konsentrasi. Jadi mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid illa khaifin, kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay khabarun bi ma'nal amri. Ini menjadi khabar dengan makna amr. Ay akhifuhum bil jihad fala yaquluha ahadun amina. Takutkanlah mereka dengan jihad, maka tidak seorang pun yang masuk ke dalam masjid yang merasa aman. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia khizyun, mendapatkan hina-hinaan. Ay hawanun bil khusri wasabyi wal khizyan. Jadi dengan apa? Hawanun, dengan kehinaan, bil khusri, dengan dibunuhnya, wasabyi, dan ditahu, wal khizyan, dan dikenakan bayar upeti. Walahum fil akhirati, dan lahum, bagi mereka fil akhirah, di akhirat nanti azabul azimun, mendapatkan azab yang azim, yang besar, yang keras. Ay wan nar, yakni disentuhnya oleh api neraka. Jadi awas menghalangi orang masuk ke dalam masjid. Jadi gak ada rasa ketakutnya kalau sudah masuk masjid. Na'udzubillah. Orang yang beriman harusnya harus takut, diawali dengan doa ketika masuk ke dalam masjid. Allahumma ftah lana abwaba rahmatika. Ya Allah, iftah lana, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Doa setelah masuk masjid, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah yang paling mulia, rumah Allah, yaitu masjid. Halo. Wa nazala lamma qa'ana al-yahudu fi nashil qiblati aw fi salatin nafilati 'ala rahilati fi safari haitsu ma tawajjaha. Wa nazala, dan telah diturunkan ayat apa? Ayat ini, ayat walillahil masyriq wal maghrib, ayat berikutnya. Lama qa'ana, ketika Yahudi mencela. Lama qa'ana al-yahudu, ketika Yahudi itu, orang Yahudi itu mencela fi nashil qiblati, di dalam nasah kiblat. Apa nasah kiblat? Ketika memindahkan kiblat. Au fi sholatin nawafil au fi sholatin nafilati, atau di dalam melaksanakan sholat nafilah.
Alal rahilati, di atas hewan apa namanya? Ar-rahilati, di atas hewan kendaraan fis safari, dalam perjalanan. Haitsu man tawajjahat, kemana saja hewan menghadap arahnya, gitu ya. Apa ayatnya? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Walillahil masyriqu wal maghrib, kepunyaan Allah. Al-masyriqu yaitu timur, wal maghrib masyriq maghrib. Jadi masyriq itu timur dan barat, maghrib itu barat. Ail ardu yakni bumi, kulluha li'annahuma, semuanya, li'annahuma karena keduanya, timur dan barat, masyriq maghrib, nahiyataha, yaitu jihadhum, yaitu arah bumi. Fa'inama tuwallu, maka kemanapun tuwallu kamu menghadap, ay wujuhakum fi sholati bi amrihi, di dalam melaksanakan sholat, bi amrihi, dengan perintah Allah. Wa thamma, fa thamma wajhullah, fa thamma ay hunaka, disitulah, fa thamma disitulah wajhullah, wajah Allah, disitulah wajah Allah. Apa ay qiblatuhu allati radiyaha, yaitu kiblat yang diridhoi Allah, ya. Jadi pernah terjadi sholat di atas kendaraan. Innallaha wasi'un 'alim, sesungguhnya Allah maha wasi'un, maha luas dan maha merata. Ayyasa'u fadlu kulla syai', yakni merata karunia Allah pada setiap sesuatu. Alimun, lagi maha mengetahui, ay bitadbiri khalqihi, dengan apa? Dengan mengatur makhluk-makhluknya. Jadi wajah Allah ini maksudnya ayat qiblatuhu allati radiyaha, yaitu kiblat yang diridhoi. Wa qalu ittakhadallahu walada, wa qalu ittakhadallahu walada, subhana bal lahu ma fis samawati wal ardh, bal lahu ma fis samawati wal ardh, kullun lahu Waqalu, mereka orang kafir, ay biwawin wa dunia, dengan memakai waw dan selain. Ay yahudu, artinya mereka orang Yahudi, wa nasara, dan orang Nasara. Wa man za'ama anna al-malaikata banatullah, ini kata mereka nih, bahwa kata mereka yakni, dan orang yang apa? Dan orang yang mengira-ngira, ya, annal malaikata, sesungguhnya malaikat itu banatullah, yaitu anak perempuan Allah, kata mereka. Jadi perkiraan mereka, ya. Ay ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak, sehingga subhanahu, maka ayat qala ta'ala, Allah
tanzihan lahu anhu, ya, Allah Maha Suci lahu bagi Allah, bahkan lahu ma fis samawati, bahkan lahu ma fis samawati wal ard, bahkan kepunyaan Allah lah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ay milkan wa khalqan wa abidan wal milikiyah wal milikiyatu tanafil wiladata wa amara bima taghliban lima la yaqil. Jadi bahkan milik Allah lah sesuatu yang ada di langit dan yang di bumi. Makanya ada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mereka mengira-ngira. Bagaimana dengan kita? Bahwa Allah itu tidak punya anak. Jadi tidak menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu ketauhidan itu harus didasarkan hadir di dalam hati kita. Jangan sampai ya beranggapan bahwa Allah itu punya anak, punya keturunan. Sedangkan Allah itu berbeda dengan makhluk. Perkasa dan sesuatu yang memiliki apa-apa yang di langit dan memiliki sesuatu yang ada di bumi. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan kepunyaan Allah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di aidilka wa khalqan wa abidan, sebagai miliknya, wa khalqan sebagai ciptaannya, wa abidan dan sebagai hambanya. Jadi ketauhidan itu adalah nomor satu yang harus ditekankan di dalam hati kita. Jangan sampai ibadah jalan tapi kemusyrikan jalan terlupai mereka orang-orang di luar Islam. Awalnya biasa-biasa saja beranggapan, tapi lama-lama mentauhid di dalam hatinya, na'udzubillah. Jadi anggapan itu Pak, ibu-ibu hati-hati. Tetap yang kita sembah adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melaksanakan sholat menyembah Allah, apa yang pertama? Sebagai rukun qauliyah. Ya. Setelah kita niat, meluruskan niat, lalu kita membacakan takbiratul ihram. Setelahnya takbir intiqam. Perpindahan rukun tetap kita dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu. Allahu Akbar sambil meluruskan niatnya. Jadi niat sholat kita hanya karena Allah, dengan menghadap mustaqbilal qiblat, yaitu menghadap Ka'bah. Jadi perpindahan kiblat itu nanti ada ayat selanjutnya akan dijelaskan. Yang
Rasul menginginkan supaya kiblatnya dipindahkan ke Baitullah. Lalu ada perintah dan ayat-ayat berikut akan dijelaskan. Yang penting jangan sampai apa nanti, supaya nyambung rentetan ayatnya, gitu ya. Dan sekarang kan banyak kajian tematik, terputus ceritanya, alur ceritanya terputus. Jadi enggak ulal ayat, setiap ayat tidak runtuh, gitu ya. Dan alhamdulillah kajian kita mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Quran lagi. Mudah-mudahan kita nggak bosan untuk mengkaji ilmu. ya, mengkaji ilmu, baca Fatihah, tajwid, qiraat, perbaiki baca Fatihah kita sampai kita bersama-sama kaji ilmu tafsirnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah mentauhidkan yang pertama kali harus kita lakukan. Jangan sampai dalam keadaan bimbang sholat kita ya. Maka ketika Allahu Akbar udah semuanya kecil. Jabatan saya menjadi seorang pejabat kecil. Saya ini orkai, apa orkai? Orang kaya. Orang kaya kecil. Saya ini orang alim, orang pintar, dunia kecil. Yang memiliki semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya ini orang paling cantik di dunia. Ya. Pakaiannya termahal. Apalagi mukenanya paling mahal. Kan di sini disebutkan wa'abida, ya. Wa'abida. Milkan wa khalqan wa'abida. Hanya seorang hamba yang ingin menyembah Engkau sebagai Tuhan, penguasa alam semesta. Jadi kalau itu jadi ditekankan, kesombongan itu akan hadir. Jadi kuyalah sholatnya berhayal. Waduh, ini repot lagi. Merasa paling besar, merasa paling mulia di antara yang lainnya. Nah, untuk kalau sholat itu memang selalu menekankan siapa sih diri kita sebenarnya, kan gitu ya. Walaupun mempunyai segalanya di antara yang lain, tapi tetap kepunyaanku semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholat kita sholat yang betul-betul mendapatkan nilai terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita sebagai berkat di mana kita akan kembali beberapa saat lagi. Tidak lama lagi. Ibu-ibu nggak lama lagi. Ibu-ibu nggak lama lagi. Apalagi bapak-bapak, ya. Biasanya bapak. Kalau lebih tua bapak-bapak ini, nggak lama lagi kita akan kembali, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid ini ditinggal selama-lamanya nanti. Makanya jangan hilangkan kesempatan, mumpung masih sehat, masih bisa jalan. Jangan pernah mengosongkan masjid. Jangan pernah meninggalkan jamaah. Karena sholat dengan berjamaah itu fadilahnya luar biasa. Ya, kalau sholat sendiri belum tentu diterima sholat kita. Tapi dengan cara berjamaah, insya Allah sholat kita diterima sampai doa kita dikabul. Minta apa sih doanya? Keselamatan dunia dan akhirat.
semuanya kita miliki, tapi nggak selamat. Selamat dunia dua, akhiratnya tidak selamat. Naudzubillah. Artinya apa? Semua amanat yang Allah berikan dalam hidup ini semoga dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus. Karena kalau badan sudah sehat, maulah apa aja enak, benar betul. Nah, walaupun aki-aki kalau badannya sehat, enak Pak. Walaupun masih muda, mau sholat megang betis terus mau sholat, ya Allah. Langkahnya juga udah malas ya. Iya. Ibu-ibu ada nenek-nenek di sini. Ada ya. Walaupun nenek-nenek ya. Iya, betisnya seger, ya kan? Iya, ingatannya masih kesplong, sama kiaki masih normal. Enak gak, Nek? Gak bisa, gak pernah berkurang. Kemesraannya sama kiaki masih enak gak? Walaupun masih muda, masih 25 tahun, kemesraannya gak ada sama suaminya. Sudah tua Lalunya apa? Betisnya sudah kumat terus, lambung naik terus. Waduh, gak ada enaknya itu hidup ya. Jadi kita mudah-mudahan bersyukur, artinya memelihara kesehatan, menikmati surga dunia. Halo? sakit gigi aja. Oh, orang sehat itu menikmati surga dunia. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak lalai dengan kesehatan kita dan selalu menjaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.